Oke, baik. Selanjutnya kita bicara GPS, Global Positioning System ya, di sini. Jadi, kalau GPS kalian seharusnya sudah familiar karena di HP juga ada ya, di mobil ada. Nah, GPS itu sebenarnya adalah panjangnya itu Navstar GPS, Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System atau Navstar GPS, tapi kita singkatnya GPS, yaitu sistem navigasi berdasarkan konstelasi 24 satelit dan stasiun di bumi. Itu dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi awalnya untuk militer, tapi sekarang ya bisa dipakai siapa saja GPS-nya. Dulu satu-satunya cara navigasi yang melihat posisi matahari dan bintang. Kemudian setelah Uni Soviet meluncurkan Sputnik, maka bintang ini langsung digunakan sebagai alat navigasi. Nah, ini sejarahnya saja. Nah, data GPS dari mana kok dia bisa dapat? Nah, jadi datanya dari 24 satelit Navstar yang dibuat oleh Rockwell International. Setiap satelit mengelilingi bumi setiap 12 jam. Nah, ya. Jadi pertama diluncurkan 1978, 24 itu pada 1993. Nah, ini jadi dia mutar terus di sini ya tergantung. Jadi kalau pas kita lagi dekat, akurasinya bagus. Kalau enggak, akurasinya jelek. Harapannya sih masing-masing satelit 7,5 tahun. Nah, jadi sistem yang menunjukkan posisi di muka bumi secara cepat. Ini sejarah sistem navigasinya. Jadi dulu pakai sextant, menggunakan untuk meneropong posisi bintang. Kemudian ada kompas, kemudian ada kronometer, dan terakhir adalah GPS. Nah, komponennya sendiri pertama ada GPS, ada 24 satelit yang kita sebut space segment. Kemudian usernya kita sendiri, bisa pesawat, kapal, mobil, atau kita juga. Ada monitor segmennya, posisinya di Hawaii dan Colorado. Ada ground control-nya oleh Falcon Airbase di Colorado System. Ini adalah 4 komponen yang membentuk jaringan sistem GPS. Nah, tahun 1998 datanya 27 satelit. Setiap satelit 12 jam memutari bumi. Kemudian, jadi satelit GPS memberikan info pada receiver, sehingga yang dihitung itu jarak antara satelit sama kita. Dengan banyaknya itu jadi bisa diinterpolasi. Nah, jadi di sini, karena banyak, jadi bisa diinterpolasi posisi kita di mana. Semakin banyak GPS yang online, satelit yang online, maka akan semakin akurat. Pemakaiannya bisa untuk general purpose handheld atau HP, bisa altitude, bisa aviation, penerbangan, bisa space surveying dan timing di situ. Jadi fungsi dasarnya sendiri untuk posisi dan koordinat, jarak dan arah antar dua titik, untuk perkembangan perjalanan, bisa untuk monitor dan pengukur waktu yang akurat. Ini 4 fungsi dasarnya. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, jadi pertama, sinyal dilepaskan pada waktu T, kemudian sinyal diterima oleh receiver GPS pada waktu T plus 3 atau 3 detik. Jadi posisi kita di GPS itu ada selisih 3 detik lebih lambat daripada realnya. Makanya kalau kalian perhatikan misalnya Gojek ya, Gojek itu kok perasaan tadi GPS-nya masih dipanggang, tiba-tiba orangnya sudah klakson di muka rumah, ya karena ada gap 3 detik itu, ada delay di situ. Nah ini. Kalau 2 satelit lebih banyak, 3 satelit juga lebih banyak di sini. Nah, kalau kadang-kadang kok bisa hilang sinyal GPS-nya? Kalau ada bangunan tinggi hilang, ada gelombang radio hilang, ada pemantulan hilang, atau ada tiang listrik juga bisa hilang. Jadi kalau mau bagus GPS-nya ya kita cari yang agak lowong ininya. Gangguan-gangguan itu bisa berupa noise, gangguan pada sinyal, bisa bias, bisa juga blunder. Nah, itu di situ. Nah, jadi itu sekedar pengenalan GPS. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.